Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang user account dan user level di Windows ya. Nah, teman-teman bisa buka modul praktikumnya tentang user level Windows. Nah, di sini kita akan membahas tentang user account di Windows itu ada apa saja, kemudian nanti untuk user levelnya seperti apa gitu. Nah, pertama kita akan bahas tentang user account. Nah, contohnya di Windows itu ada 3 macam user ya. Nah, di sini ada yang namanya administrator, kemudian nanti ada yang namanya standar user, dan terakhir ada yang namanya user guest ya. Nah, kalau yang user administrator itu adalah user yang memiliki kontrol penuh terhadap sistem kita ya, atau terhadap Windows kita. Jadi si administrator ini dia yang mempunyai hak akses paling tinggi. Nah, kemudian nanti ada standar user. Standar user ini adalah, standar akun standar yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Kemudian ada lagi satu user ya, satu account yang namanya guest ya. Nah, guest ini adalah diperuntukkan untuk pengguna sementara ya, atau akun tamu. Nah, kalau kita lihat di sini cara mengatur user account. Oke, nah di sini saya menggunakan Windows 7 ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan Windows 10, Windows 8 ya terserah ya. Tapi di sini saya menjalankannya di virtual ya. Nah, contohnya di sini untuk mengatur user account tadi masuk ke control panel kemudian user account ya. Oke, di sini kita masuk control panel, kemudian kita pilih user account. Nah, kemudian nanti kita pilih yang bagian user account ya. Nah, di sini kalau di Windows 7 ya, di Windows 7 itu tampilannya seperti ini gitu. Jadi kita punya account yang namanya user ya. Kemudian dia hak aksesnya sebagai administrator ya. Nah, kalau kita lihat di bagian manage another account, ya di sini kita punya dua akun ya, atau kita punya 2 account. Nah, tapi di sini untuk yang satunya, yang guest ya, yang account-nya guest itu keterangannya dia off ya, atau tidak diaktifkan. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat user account di Windows 7? Kita klik create new account, kemudian nah di sini ada pilihannya mau membuat untuk standar user atau nanti administrator ya. Kalau nanti dia standar user, artinya nanti account itu bisa menggunakan, software yang terinstall di sistem ya. Nah, kemudian nanti, eee, dia itu tidak memberikan atau tidak mempengaruhi user yang lain ya di dalam komputer tersebut. Jadi dia cuma hak aksesnya di usernya sendiri gitu dan dia tidak bakalan mempengaruhi user yang lain gitu. Kemudian ada administrator. Nah, administrator ini dialah yang, mengatur ya semuanya. Jadi nanti untuk settingan apapun itu nanti, yang memiliki hak aksesnya adalah si administrator ini ya. Nah, misalkan di sini kita akan bikin, standar user ya. Kita bikin misalkan usernya itu namanya adalah user Windows gitu ya. Jadi ini adalah username-nya, nanti bakalan muncul di welcome screen dan di start menu ya. Start menu itu di sini, nanti bakalan muncul di sini. Contohnya ini adalah si akun user ya. Nah, kita bikin yang namanya Windows create account ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Jadi ada yang namanya user administrator, kemudian ada Windows, dia memiliki hak akses sebagai standar user. Kemudian ada guest ya, tapi di sini guest-nya masih nonaktif ya. Nah, sekarang bagaimana caranya masuk ke user ini ya, ke user Windows. Nah,
Di sini kita bisa restart ya atau kita log out ya. Jadi di sini kita pilih switch user ya. Kita pilih switch user. Nah, di sini sudah muncul user baru yang sudah kita buat ya, namanya Windows. Tapi dia hak aksesnya sebagai user biasa ya atau standar user. Kita lihat nanti perbedaannya di mana ketika dia sebagai administrator dan ketika dia sebagai user biasa ya. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini dia sudah login ya. Kalau kita klik di start menu, nah di sini keterangannya dia sebagai user yang namanya Windows ya. Kemudian kita cek lagi di control panel, kemudian user account, pilih user account. Nah, di sini keterangannya seperti apa? Kita cek manage another account ya. Nah, pertama di sini ketika kita klik manage another user account ya, manage another account. Nah, di sini muncul prompt ya, tampilan untuk memasukkan password. Nah, kemudian kita lihat di sini dia sebagai user ya. User ini kan tadi hak aksesnya adalah administrator ya. Nah, jadinya apa? Jadinya si standar user itu atau si Windows user ini dia tidak bisa mengubah settingan di sistem kecuali dia harus memasukkan password administrator ya. Nah, sedangkan di sini misalkan si Windows user-nya ini dia tidak tahu gitu ya. Nah, artinya dia tidak bakalan bisa merubah, eee, user account nanti ya, tidak bakalan bisa merubah apapun yang ada di sistem ya. Nah, misalkan kita tes lagi ya, di sini kita punya oh, oke. Nah, kita lihat di sini di folder download ya, sini kosong ya. Nah, di sini dia usernya Windows. Nah, sekarang kita coba log out ya. Jadi kita coba log out lagi atau switch user lagi ke user, eee, administrator ya, yang hak aksesnya administrator. Kita cek lagi di folder download. Nah, di sini ada 2 aplikasi ya yang bisa diinstal gitu. Tapi tadi di Windows ya, yang namanya Windows account tadi, dia kosong gitu. Artinya apa? Artinya untuk yang user account Windows, dia punya direktori sendiri ya, atau dia punya wilayah sendiri gitu. Nah, kalau yang ini punyanya administrator. Nah, kalau administrator, dia bisa lihat semua file-file yang ada di user account yang lain ya. Misalkan kita masuk ke C user, kemudian di sini ada 2 nih keterangannya, ada user, ada Windows ya, ada satu lagi public ya. Nah, yang user dia punyanya si administrator, yang Windows itu punyanya si standar user ya. Nah, di sini, eee, kita bisa mengakses ya kalau statusnya sebagai administrator ya. Kita bisa akses apapun yang ada di folder, apapun yang ada, apapun yang dimiliki oleh si akun user ya. Nah, kemudian kalau kita ingat lagi tadi di awal ketika si akun yang namanya Windows ingin merubah sesuatu, dia harus memasukkan password ya. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk administrator memang disarankan nanti, eee, akunnya itu punya password ya. Nah, tapi kalau di Windows ya ketika kita install pertama kali, kita kan boleh skip password ya. Artinya apa? Kita boleh tidak membuat password ya. Nah, misalkan kita pengen menambahkan password. Nah, kita klik user yang mau ditambahkan password-nya, misalkan tadi user administrator ya. Kemudian kita klik create password ya. Nah, di sini misalkan password kita adalah seperti ini ya, nanti bebas mau ditambahkan seperti apa. Kemudian yang bawah sini, ini adalah type a password hint ya. Jadi hint ini maksudnya adalah, petunjuk gitu ya. Misalkan kita nih lupa password ya, atau kita sering lupa, kita bisa memasukkan hint-nya di sini gitu. Jadi misalkan password-nya tentang, nama-nama binatang gitu ya.
Nah, kita hint-nya misalkan masukkannya apa gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan memasukkan hint ya. Jadi, di sini karena untuk keperluan keamanan juga, untuk hint-nya saya kosongkan saja ya. Jadi di sini kita create password. Oke, di sini keterangannya password protected ya. Nah, kalau kita cek lagi, kita switch user ya. Nah, ketika ingin login, nah ini ada password-nya. Nah, nanti kalau hint-nya itu nanti ada keterangannya ya. Jadi di sini hint-nya apa gitu. Jadi di sini tadi saya sudah memasukkan password seperti ini. Nah, dia bisa login ya. Kemudian kita balik lagi ke switch user, kita pilih yang user Windows ya. Oke, nah sekarang kita coba ke user account ya. User account, misalkan kita bisa tidak menghapus password si admin gitu ya. Jadi di sini kita klik manage another account. Nah, tapi di sini kita perlu password gitu ya. Kalau kita klik yes, dia tidak bisa gitu karena untuk si administrator dia sudah punya password ya. Kecuali misalkan si user Windows ini dia punya password-nya gitu. Misalkan nih ternyata dia tahu password-nya gitu ya. Apakah bisa? Nah, ternyata dia bisa masuk ke bagian pengaturan account ya, di manage account, asalkan dia punya password ya. Oke, nah saya tunjukkan lagi satu, misalkan, perbedaan tadi dari Windows ya, dari user Windows yang standar user ini dengan user tadi yang levelnya administrator ya. Misalkan di sini di dokumen kita bikin sebuah file, misalkan file txt, misalkan namanya readme ya. Kita klik, kemudian ini di akun standar yang nama akunnya adalah Windows ya. Kita save. Oke, nah sekarang kita buktikan lagi kalau si user administrator itu bisa membaca, kemudian bisa melihat apapun eh, dokumen atau file-file yang lain yang dimiliki oleh akun standar ya. Jadi di sini kita log out lagi, kita switch user, kita pilih user logout, login. Nah, kita cek lagi di sini. Jadi kan kita kan tadi menyimpannya di dokumen ya. Nah, tapi kan sekarang kita login sebagai user administrator, di sini masih kosong. Nah, berarti kalau kita mau lihat si dokumen yang ada di user yang namanya Windows, kita klik user. Nah, di sini ada Windows ya. Kita double klik. Nah, tadi kita simpan di my document ya. Nah, di sini ternyata ada ya. Jadi kalau kita double klik, nah ini adalah akun standar yang namanya akun Windows ya. Nah, kita bisa edit juga karena status kita sebagai administrator ya. Ini admin yang ngedit. Kita save. Nah, kita close, kita switch user lagi ya. Jadi ini memang sering untuk membuktikannya kita switch user. Nah, kita cek lagi di my document-nya, kita double klik readme. Nah, readme, nah ini admin yang ngedit ya. Nah, jadi itulah perbedaan antara user administrator dengan user standar ya. Jadi user standar dia tidak bisa melihat apa nanti yang dimiliki oleh user lain ataupun nanti melihat user administrator, tapi untuk administrator dia bisa melihat semua user di bawahnya gitu ya. Oh iya, satu lagi untuk user guest ya, kita switch user dulu ke user admin. Nah, di sini tadi kan ada user yang namanya guest ya, tapi dia off. Kita klik lagi user account, kemudian pilih manage another account.
kemudian gas ya. Nah, di sini kan gasnya masih off, sekarang kita coba nyalakan ya, kita turn on. Oke, nah di sini sudah selesai, ini gas. Nah, kalau kita lihat, di user lagi ya, kita switch user, nanti user gas sudah muncul ya. Nah, kita punya satu user gas ya. Oke, kita klik user gas, kita tunggu. Oke, kita cek di sini ya, di start menu keterangannya adalah sebagai gas ya. Nah, sekarang kita lihat di, foldernya, di my document-nya ini juga kosong kosong ya. Kita cek di drive C, kita cek user ya. Nah, di sini sudah muncul yang namanya gas ya. Oke, nah selanjutnya, apa saja yang bisa dilakukan gas? Misalkan gas kita bikin sebuah file lagi ya. Ini dari gas ya, gas. Kita save. Oke, kita log out ya. Oke, ini mungkin untuk, kita cek dulu ya di administrator ya, kita switch user dulu. Kita cek. Oke, nah kita cek untuk user gas, user, kemudian gas, continue ya. Kita my document, nah ini ada gas ya. Oke, oke ya, dokumennya ada. Nah sekarang kita coba restart ya. Kita restart Windows-nya, kita lihat nanti apakah, dokumen di gas itu masih ada ya. Baik, ini sudah muncul 3 user yang kita punya ya. Jadi ada user dengan hak akses administrator, kemudian di sini ada Windows dengan hak akses standar user, kemudian di sini ada guest ya. Nah, perbedaannya apa? Tadi kita kan cuma melakukan yang namanya switch user ya. Kalau switch user itu artinya, kita cuma berpindah dan sistemnya itu dia tidak berubah gitu. Jadi apapun yang sebelumnya kita ketikkan di sana, eee, apa yang kita kerjakan di sana itu, dia masih bisa dijalankan nanti gitu. Tapi kalau restart artinya kan kita menyalakan ulang ya. Nah sekarang kita coba login menggunakan Guest ya. Klik Guest, oke. Nah sekarang kita cek dulu di, dokumen. Nah di sini juga dia masih ada ya dokumennya. Tapi si Guest ini bedanya apa dengan si user, Windows ya, yang hak aksesnya sebagai standar user. Sekarang kita klik ke control panel, kemudian anggaplah kita mau menambahkan user account baru. Nah, manage another account ya. Tapi dia di sini tidak ada pilihan untuk apa? Menambahkan password ya. Manage another account. Nah, di sini juga dia apa? Meminta user, password-nya apa untuk administrator ya. Kemudian kita cek lagi misalkan settingan network ya, kita cek di settingan network, network internet, kemudian network and sharing center, change adapter setting, nah di sini kosong ya. Oke, nah, jadi kalau gas dia aksesnya itu limited ya, jadi dia lebih terbatas lagi gitu. Jadi ada, settingan-settingan yang, dia tidak bisa berubah gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, gas itu adalah untuk pengguna sementara gitu ya.
Nah, sekarang kita coba switch user. Nah, di sini kan ada pilihan log off ya. Kalau log off artinya kita close semua program yang aktif sekarang, kemudian, eee, dia melakukan log off ya. Nah, misalnya kita pilih switch user saja ya, biar cepat. Kemudian kita pilih ke user ya. Oke. Jadi teman-teman harus ingat lagi ya, misalkan nanti memberikan password ke, komputernya ya, atau di laptopnya, jangan sampai lupa ya. Makanya tadi kan ada yang namanya hint ya. Nah, hint tadilah sebagai petunjuknya ya, nanti bisa diisikan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada untuk keperluan network ya. Kalau kita klik, nah adapter, nah di sini kan ada adapter local area network ya, local area connection. Sementara tadi di guest dia tidak ada gitu. Jadi memang ada beberapa settingan yang, eee, dibatasi untuk user guest ya. Kalau usernya si standar user, kita cek lagi untuk standar user, dia juga tetap ada ya untuk settingan koneksinya tadi, salah satunya itu ya. Nah, ini kan tetap ada nih untuk settingan koneksi internet ya. Nah, tapi kalau di guest, dia tadi kita switch user lagi, kita cek lagi di guest. Nah, di sini dia tidak ada gitu ya. Itulah, jadi teman-teman misalkan pengennya, ketika ada yang minjam laptop kita, dia tidak bisa terlalu banyak melakukan sesuatu misalkan, kita bisa kasih user yang namanya guest tadi ya. Atau misalkan teman-teman punya, eee, misalkan di tempat teman-teman, itu teman-teman mau meminjamkan laptopnya sama yang lain misalkan ya. Nah, teman-teman bisa bikinkan user akun baru, ataupun nanti suruh gunakan akun guest ya. Yang penting yang administrator tadi di password ya. Oke, nah itulah user account di Windows ya. Saya cek dulu di sini, kita cek user account. Nah, kalau guest tadi kan dia tidak mempunyai, jadi guest itu dia tidak bisa di-password ya. Nah, keterangannya kalau yang standar user dan, eee, administrator, dia nanti bisa me-manage ininya ya, bisa me-manage, password sendiri gitu. Oke, ini adalah, penjelasan tentang user account-nya. Jadi nanti teman-teman bisa baca lagi, ya kalau di modul itu untuk Windows 10 ya. Jadi sebenarnya sama saja. Nah, jadi ada standar user dan administrator ya. Nah, sekarang kita masuk ke user account control gitu. Nah, di sini user account control itu contohnya adalah, eee, merupakan sistem keamanan Windows ya, yang dibuat dengan tujuan memberitahu ketika terdapat sebuah aplikasi yang berpotensi melakukan perubahan konfigurasi pada sistem Windows. Jadi misalkan nih contohnya, kita mau install aplikasi. Nah, itu kan biasanya ada pop-up muncul. Nah, itulah yang disebut, user account control ya. Atau nanti misalkan atau nanti misalkan ada aplikasi-aplikasi yang entah datangnya dari mana, terus dia mencoba menginstal sesuatu atau merubah konfigurasi di komputer ya. Nah, itu, apakah nanti kita munculkan, pop-up-nya atau apakah nanti kita atur, keamanannya gitu ya. Misalkan, contohnya gini ya, misalkan teman-teman mendownload aplikasi gitu ya dari internet, kemudian teman-teman nggak tahu ternyata itu adalah aplikasi yang mengandung virus misalkan. Nah, ternyata si aplikasi ini, teman-teman install, kemudian nanti ternyata dia menjalankan sesuatu di background ya. Jadi dia mencoba mendownload, file lain misalkan atau
mencoba mengubah konfigurasi di Windows kita gitu. Nah, kalau kita tidak mempunyai kontrol terhadap, aturan tersebut, nah nanti bisa jadi, komputer kita, terkena virus gitu ya, atau nanti terkena hal yang lainnya gitu ya. Nah, makanya di sini untuk mengaturnya ada yang namanya user account control ya. Jadi teman-teman, contohnya pop-up-nya seperti ini, biasanya ketika kita mau mengubah sesuatu ya, atau menginstal sesuatu, maka nanti kan muncul pop-up apakah mau diizinkan ya, do you want to allow, atau nanti mau tidak diizinkan. Nah, ini lihatnya di mana gitu ya, atau settingannya di mana. Nah, kita setting lewat Windows 7 ya, jadi sama saja 7, 8, 10 itu sama. Nah, teman-teman bisa ketikkan user. Nah, ketikkan user saja nanti ada pilihan change user account control setting ya, diklik. Nah, disinilah yang namanya user account control setting ya. Secara default dia berada di level, kedua ya. Jadi misalkan levelnya kita anggap mulai atas ini satu gitu ya. Satu 2 3 4. Nah, ini kan bisa naik turunkan ya, bisa di-slide ya, ke atas, ke bawah, ke bawah lagi ya. Tapi secara default ketika kita menginstal Windows itu berada di level 2 seperti ini. Kemudian keterangannya apa? Nah, di sini keterangannya default, notify me only when programs try to make change to my computer ya. Nah, kemudian di bawahnya apa? Don't notify me when I make change to Windows setting. Nah, artinya ini ketika kita, eee, menginstal aplikasi ataupun nanti ada program-program tertentu yang mencoba merubah konfigurasi di, komputer kita, nah nanti muncul, pop-up tadi ya. Kemudian kalau kita yang merubah, konfigurasinya, settingan di sistem operasinya, itu tidak perlu diberikan, notifikasi gitu. Nah, kemudian ini adalah recommended if you use familiar program and visit familiar website. Jadi, ini adalah konfigurasi yang direkomendasikan ya. Nah, contohnya kita cek ya, di sini saya punya aplikasi yang namanya WinRAR ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, seharusnya sudah tahu, WinRAR itu kan digunakan untuk membuat, file atau folder, supaya dia terkompres ya, ataupun digunakan untuk mengekstrak file-file yang terkompres seperti ekstensinya .zip, .rar, dan lain sebagainya. Oke, nah misalnya kita mau install ya, kita double klik. Nah, di sini ini adalah, keterangan dari user account control tadi ya, teman-teman bisa baca di sini, user account control, do you want to allow? Nah, do you want to allow the following program? Di sini kan kita mau menjalankan si WinRAR. Nah, muncul seperti ini. Ini penyebabnya dari mana? Ya dari settingan user account control tadi ya. Kalau kita yes, maka nanti dia bakalan menjalankan installernya ya. Misalkan kita klik yes ya. Nah, ini kan bentuk installernya. Kemudian kalau di sini karena dia settingannya default ya, jadi ada yang disebut dengan dim ya. Jadi kalau kita lihat di modul, di sini ada keterangannya ya. Oh, kalau ini dia level 4-nya dari atas ya, level 4, 3, 3, 1 ya, atau ini 4, 3, 2, 1 ya. Atau yang penting, kita lihat yang bagian urutannya saja ya, yang di atas itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia di level yang recommendation tadi, recommended itu default, jadi muncul, nanti pop-up-nya itu dengan desktop yang diredupkan ya. Jadi desktop yang diredupkan itu adalah, sebutannya dim ya, dim desktop ya. Jadi kalau kita double klik, nah ini kan ada layar hitam di belakangnya, ini adalah dim desktop, jadi default-nya seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita pengennya tanpa ada dim di belakangnya gitu ya, tanpa ada redupan di belakangnya, kita pilih yang mana gitu. Jadi, kalau yang seperti itu kita bisa pilih yang bawahnya sini ya.
Nah, ini keterangannya sama ya dengan yang di atasnya, cuma apa, tambahannya adalah do not dim my desktop ya, artinya jangan diredupkan desktopnya gitu. Untuk konfigurasi yang atasnya notify sama ya, don't notify me when I make change to Windows setting sama ya. Nah nah kita bisa pilih yang do not dim my desktop. Nah ini rekomendasinya apa, silahkan pilih bagian ini ya, ketika misalkan karena, pengaruh dari redupnya desktop tadi malah membuat, eee aplikasi kita atau malah membuat, sistem operasinya lambat gitu ya. Nah, kita pilih yang ini gitu ya. Jadi nanti yang muncul tanpa dim ya. Jadi kalau apakah dim itu mempengaruhi waktu untuk, aplikasi kita gitu ya. Jadi kan sewaktu kita double klik, nah di sini kan ada proses dimnya gitu. Nah, prosesnya ini apakah nanti malah, sangat lama gitu. Nah, kalau sangat lama, nah kita pilih yang, ke bawah ini ya. Jadi nanti dia tidak perlu dimunculkan dimnya tapi tetap dimunculkan user account kontrolnya ya. Kita klik oke, yes. Nah, kita double klik. Nah, di sini kan udah nggak ada dimnya lagi nih di belakang ya. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk pengaturan security-nya, keamanannya masih sama ya. Nah, coba kita pilih lagi change. Nah, perbedaannya ya untuk yang paling atas ya, tadi kan kita masih menggunakan yang rekomendasi ya. Nah, kita naikkan lagi ke atas. Nah, di sini apa? Always notify me when program try to install, atau ketika program diinstal atau ada perubahan di komputer yang disebabkan oleh suatu program, atau ketika kita merubah settingan di Windows ya. Jadi misalkan kita klik oke, oke ya. Nah, misalkan kita mau mengganti IP address, misalkan kita klik di sini, klik kanan, open network sharing, kemudian change adapter, kita double klik, local area connection, kita klik properties. Nah, di sini muncul ini ya, muncul pop-up yang bentuknya seperti ini lagi gitu. Jadi setiap kita mau merubah aplikasi, setiap kita mau merubah settingan, itu dia bakalan memunculkan notif seperti itu gitu. Itu kalau misalkan nah seperti ini ya, seperti saya mau buka user account, user apa tadi ya? User change user account. Nah, dia muncul pop-up seperti ini lagi gitu. Padahal yang default-nya tadi kan tidak ada gitu. Nah, ini kan disebabkan karena kita memilih yang always notify ya. Nah, yang paling enak memang karena kita yang menggunakan komputer kita, kita cukup pilih yang, nomor 2 ya, level 2 atau level yang di bawahnya ya. Yang dengan dim ya, dengan redupan atau dengan, tanpa redupan ya. Nah, jangan memilih yang never notify ya. Kalau never notify artinya nanti semua program atau ketika kita menginstal software atau nanti ada perubahan yang disebabkan oleh sebuah software atau program, dia tidak bakalan diberikan notifikasi gitu ya. Atau ketika kita merubah settingan juga tidak bakalan diberikan notifikasi ya. Misalkan kita pilih yang ini ya, kita klik oke, yes. Nah, oh ternyata di sini kita harus melakukan restart ya. Kita ikuti saja, kita restart. Oke, nah sekarang sudah login, kita klik user. Oke, nah sekarang kita cek ya, tadi kan kita konfigurasinya adalah yang, eee, untuk user account control-nya yang never notify ya, di bawah sini. Oke, nah sekarang kita coba, eee,
misalkan merubah IP address lagi ya, klik kanan, kemudian kita pilih yang change adapter setting, kita double klik, kita properties. Nah, ini kan tidak ada notif apapun ya, ketika kita mencoba merubah konfigurasi gitu ya. Ataupun ketika kita melakukan instalasi, misalkan ini tadi, WinRAR, kita double klik. Nah, dia di sini kan tidak ada keterangan user account, control tadi ya. Kalau tampilan ini kan adalah tampilan biasa gitu ya. Ini adalah tampilan ketika memang biasanya aplikasi yang kita download pertama kali, itu ketika kita double klik muncul seperti ini ya. Tapi ini bukan bagian dari, user account control tadi ya. Oke, ini misalkan saya cancel, saya buka lagi. Nah, kita klik lagi. Nah, ini kan sudah tidak ada lagi seperti kayak notif bentuknya dim tadi ya. Nah, itulah jangan kalau rekomendasinya jangan pilih yang settingan seperti ini gitu. Karena kita tidak bakalan tahu ya, apakah nanti ada aplikasi-aplikasi tertentu yang dia misalkan, secara tidak kasat mata gitu ya, jadi dia tidak kelihatan gitu ya. Jadi dia misalkan menjalankan sesuatu di belakang ya, misalkan dia menginstal, aplikasi lain ya atau merubah konfigurasi lain gitu ya. Nah, kita tidak punya notifikasinya gitu. Jadi bisa saja nanti aplikasi tersebut berupa virus ya, ataupun yang, malicious software yang lainnya gitu ya. Oke, jadi pilih saja yang recommended ya, klik oke, kecuali memang, kalau kita memang mengerti ya apa yang kita, install misalkan apa yang kita rubah gitu, itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau kita sendiri tidak mengerti apa yang kita utak-atik, ya pilih yang rekomendasi saja ya. Nah, jadi seperti itu untuk yang user account dan user account control ya. Jadi teman-teman bisa baca lagi di sini, seperti apa untuk konfigurasi user account-nya, kemudian user account control itu seperti apa gitu ya. Kemudian bisa dipakai di Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 ya. Nah, inilah gunanya, kenapa kita menggunakan virtual gitu ya. Jadi kita bisa utak-atik si Windows-nya di dalam virtual ini tanpa harus merubah konfigurasi di Windows yang utama kita ya. Oke, sekian ya untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami ya tentang user account dan user account control ya di Windows ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.